Oke lah, kita mulai tipis-tipis aja. Ceritanya bridging. Asik. Ntar. Buset, dientarin. Apa? Kabel gua nih. Bunyi-bunyi. Keruduk. Di ini dulu, di elus-elus dulu. Gue tadi juga gitu. Nah, harusnya Sani juga nih, udah duluan, 40-an. Ya. Berapa bulan yang lalu? Berapa tuh? November, Desember, Januari, 3 bulan. 4 bulan. Kurang dikit. Rasanya ada yang beda nggak, San? Nggak, ini lebih aware sama ini asam urat gitu-gitu gua sekarang. Kesehatan lebih kayaknya udah mulai ini nih gue nih. Harus Sinyal-sinyal fisik ya. sinyal-sinyal fisik udah nggak bisa kayak 30-an lagi nih kayak. Kalau komputer rakitan udah ada bunyi-bunyi gitu sih. Iya. Fan-nya. Iya. Makan diatur gitu kan, harus paling nggak maksain buat olahraga gitu biar nggak lemes-lemes amat gitu kayak. Soalnya teman-teman gue banyak tuh 40-an yang mulai ya asam urat lah, terus kayak darah tinggi apa segala macam. Walaupun darah tinggi gue ada ternyata ya, tapi kayak kayak gitu. Jadi di luar itu sih nggak ada yang beda sih. Belum berasa kali gue baru 4 bulan, tapi kayak ya 40 yang paling gue ini ya kesehatan itu kayak udahlah ya. Tidak boleh makan banyak-banyak kayak paru gitu, gue udah mulai kurang gitu. Kayak makanan Padang tuh, kalau makan makanan gue yang nyari aman-aman aja, ayam pop gitu. Ntar lama-lama jadi kerupuk doang, San, sama kuah. Terlalu bahaya. Nah, ini kita padahal sebenarnya kan niatnya baru mulai intro ya. Pasti yang udah di mindset kita sebagai orang umur 40-an tuh udah ini gejala fisik gitu. Karena emang fisik tuh nggak bisa bohong. Meskipun muka itu relatif ya. Gimana Pak Ari? Anda kan tampilannya nih kayaknya berusaha nggak ada beda gitu ya. Betul. Saya berusaha kecap sama zaman. Tapi fisik teriak nggak sih sebenarnya? Fisik teriak. Iya, asik. Fisik teriak sih. Lu kan masih main rollerblade, masih itu kayak gue jujur nggak berani gue nggak berani. Iya, gue tadinya mau beli itu kan, gue mau beli kan gue engsel karena rasanya emang beda naik rollerblade. Rasanya tuh beda kayak gue yang yang gue rasain zaman dulu gitu. Lebih berat sekarang. Lebih berat ya. Mungkin belum sakit gitu ya, tapi berat gitu ya, udah mulai berasa ayunannya kurang gitu. Iya, kok ini nggak nyampe ya gitu kan. Ya oke lah, kalau gitu nih kita kasih tahu dulu nih buat yang nonton nih. Dari tadi nih om-om emang udah tahu umurnya 40 nggak, nih curhat apa gimana gitu. Sebenarnya ini emang topik kita sih. Jadi topik kita adalah going 40 ya. Topiknya keren nih, ininya judulnya ya. Going 40. Padahal sebenarnya ini topik yang kita hindari buat diomongin sama orang-orang kan sebenarnya. Iya. Males gitu ngomongnya, kita udah 40 tuh kayak kesana banyak gitu ya. Tahun lalu aja gue ditanya gitu sama klien gue, Mas umurnya berapa? 39, enak masih kepala 3 gitu. Sekarang kan udah 40, wah anjir banyak. Lalu waktu ditanya 39 bukan, wah udah tua ya gitu, enggak ya? Enggak, kan gue presentasinya gini men, saya masih kepala 3 kok gitu. Kalau nggak ditanya alhamdulillah, kalau ditanya ya 39. Gak usah lo sama klien gue, sama Tami aja, sama istri gue kayak tahun kemarin tuh, tahun depan kamu 40 ya? Kok tua amat sih? Kan kayaknya sama ya gue kayak. Tapi kan Tami agak jauh di bawah lu kan San? 4 tahun. Nah, lumayan lah kan 4 tahun. Makanya dia bisa punya privilege bilang suaminya tua. Yes. Dia masih lama soalnya. Kayak gue nikah sama om gitu, kayak kan sama aja gitu sebenarnya. Kan gini, 36 itu masih middle 30 San. Iya sih. Kalau 39 40 udah nggak udah nggak bisa. Iya. Terus yang lebih parah adalah ukuran kaki gue tuh 39 40 gitu. Jadi udah sama, kalau lu pada kan masih di atas. Masih ada gitu, belum sama lah. Apalagi 44 43 gitu kan, masih jauh. Itu ngaruh ya sama psikologis ya. Ngaruh. Nah, jadi kita akan bahas kan katanya orang-orang bilang life begins at 40 gitu ya.
Gue sampai sekarang nggak tahu sih maksudnya apa, lebih cenderung ke nggak mau tahu sih sebenarnya karena denial menuju ke 40. Nah tapi kayaknya, nah Ari ini lebih berasa kali ya, kalau Sani sama istrinya beda 4 tahun. Ari mau di reveal nggak, Ri? Bedanya berapa? Reveal. Reveal. Oke, moment of truth saudara-saudara. Ari ini beda umur sama istrinya berapa tahun, Ri? 9 tahun apa 10 tahun ya? Nggak usah pakai mikir, Anda tahu persis kok. Anda kan sudah mengincar target marketnya. Sorry, 9 apa 10 ya gitu. Ya kita ambil genap lah 10 tahun gitu ya, satu dekade. Jadi Ri, ini yang agak terdengar creepy ya gitu. Ketika kita kuliah, berapakah umur istri Ari pada saat itu? Nggak usah gitu, Pak. Waktu saya kuliah itu saya pernah, sebelum istri saya ya, itu punya mantan pacar saya waktu itu SMA, Pak. Itu rasanya saya datang ke acara-acara kayak Pensi. prom night, Oh, prom yang kayak night. gitu-gitu tuh, prom night lulusan Nah, SMA. ini predator udah dari sejak dulu. Saya ada di mana ini? Tapi anehnya ya, pada zaman dulu tuh gue merasa nggak nyambung gitu. Oke. Kayak nggak tahu SMA sama kuliah itu kayak beda gitu. Mereka yang apa dulu, kalau mantan gue waktu masih kelas 3 SMA, gue kuliah semester berapa tuh lupa. Kan beda, sebetulnya bedanya tuh cuma 4 tahun. Iya 4 tahun. Cuma rasanya tuh kayak nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Tapi kalau sama istri gue karena mungkin ketemunya juga udah sama-sama kerja gitu. Jadi kayak ya nyambung-nyambung aja sih gitu. Betul. Mungkin itu kali, karena dunianya sama. Kalau dulu kan beda gitu. Yang satu masih bel sekolah berbunyi masuk, bel sekolah berbunyi pulang. Masih putih abu-abu ya kan. Iya, putih abu-abu gitu. Jadi berasanya kalau zaman dulu mungkin kayak nggak nyambung, tapi kalau udah dalam satu dunia tuh kayak nyambung-nyambung aja sih. Nah ini fakta menarik nih. Kayaknya lo juga berasa gitu ya San. Sama Tami sekarang ya 4 tahun nggak terlalu lah ya. Iya. Dulu gue sempet kayak yang 4 tahun gede juga ya. Tapi ternyata banyak temen gue yang lebih dari itu gitu. Dan gue baru tahu sih sebenarnya Ari beda 10 gitu kayak. Oh iya. Kayak gue lumayan normal lah gitu ya. Ya gue nggak normal. Kayak paling nggak waktu misalnya gue kecil, gue 4 tahun, dia udah bayi gitu. Kalau ini kan Ari kan 10 tahun, dia udah main sepeda gitu kan, udah main umpet sama teman-teman, dia baru lahir. Jangan ke lu 4 tahun Tami masih bayi, itu ekstrim banget gitu. Maksudnya gini, misalnya lu kuliah, lu udah tahun keempat, Tami itu masih SMA gitu. Tami masih SMA. Itu agak serem sih kalau dulu ya. Tapi kan karena lu ketemunya udah kerja gitu, jadi kayaknya nggak apa-apa gitu. Iya, benar. Karena itu gue juga sama Ari sih. Karena gue mungkin ketemunya udah pas gue kerja gitu, udah lulus, udah sama-sama. Ya dunia udah sama gitu, jadi kayak oh iya, pemikirannya juga udah bisa sejalan gitu kali. Iya, jadi nggak aneh kan kalau ada om-om yang sama. Kalau itu tetap aneh sih buat gue. Ini gue jadi mikir ya, kita tuh kurang ini lagi sebenarnya, kurang memberikan contoh yang apa ya, bukan nggak valid ya, tapi nggak netral gitu loh. Harusnya ada satu orang lagi yang pasangannya tuh seumuran gitu loh. Ini Sani beda 4 tahun masih oke lah. Ari 9 tahun. Gue sama pacar gue yang sekarang beda 9 tahun juga gitu. Sama yang sebelumnya beda 5 tahun juga gitu. Jadi kan kesannya emang kita nih udah apa ya? Udah tua, gitu. Nggak tahu diri. Gitu. Emang predator gitu. Enggak ya. Ntar kita didekati Komnas Anak, bahaya nih. Emang kebetulan kayak gitu. Tapi mungkin itu ada pengaruhnya secara psikologis sama tampilan kita, dunia kita kerja. Maksudnya gua sama Sani dunianya selalu mirip gitu kita ya. Orang-orang kreatif tuh memang orang-orang yang menolak tua gitu kan. Karena selalu berusaha up to date gitu. Ari pun juga kayak gitu. Kayaknya kan tempat kerjanya yang harus selalu muda ya, jiwanya gitu. Lo nggak yang kalau tiap pagi datang semangat pagi gitu, enggak kan? Itu tua banget. Enggak ya. Ke kantor. Tapi gue sekarang kayak kalau di lingkungan kerja gue yang sekarang nih kan, gue kan berkecimpung kalau di TikTok tuh adalah anak-anak startup gitu. Iya. Hustle culture asik.
Kasur Di umur gua yang sekarang itu tuh kayak banyak yang bukan yang baru join sih sebetulnya, yang kerja di situ juga jauh banget umur sama gua jadinya. Jadi itu juga mungkin kayak ada dua sih. Kalau A, ada orang yang mungkin nggak bisa catch up sama itu, tapi B yang ya udah adaptasi aja gitu. Jadi masih jadi update gitu sama yang terjadi di saat ini gitu dari mereka. Itu lo bisa bedain tuh rekan kerja lo yang seumuran lo tapi dia sulit untuk catch up dengan junior lo gitu. Biasanya sih sebetulnya kalau yang seumuran gua tapi sulit catch up nggak bakal join sih. Iya kan, berarti kan industri menyaring gitu. Tapi di kantor gue yang dulu ya, di kantor gue yang sebelum ini ya, itu gue adalah orang kedua paling tua di situ. Gue suhu. Oke, berarti emang muda-muda gitu kan? CEO-nya pun lebih muda. Lebih muda 5 apa 6 tahun dari gue gitu kalau nggak salah. Terus begitu ada satu rekan kerja gue masuk seumuran sama gue, tapi dia bentukannya adalah bentuk bapak-bapak kantoran yang pakai kemeja rapi gitu. Cuma bertahan 1 setengah tahun. Iya. Kurang malah gitu. Jadi kayak he couldn't catch up. Jadi kayak dengan hustle culture kalau kata dulu bilang tadi gitu. Hustle culture itu tadi yang mau gue sebut tuh. Hustle culture Jaksel. Iya, berarti kan valid gitu ya. Maksudnya lo masuk ke industri aja tuh kalau nggak bisa catch up itu tadi, itu ya lo kepental sendiri bukan karena lo nggak mampu gitu, tapi lo nya juga nggak nyaman kali ya. Iya. Males gitu. Mungkin di pacaran juga gitu kali ya, Ri ya? Asik. Ya dong, cewek lo nggak mau dong sama om-om yang nggak enak dilihat pas dibawa kondangan ya kan? Ya mau nggak mau tuh kayak ada masanya mungkin kayak ya kalau zaman-zaman anak muda itu kan baju diserasiin gitu kan. Couple kemeja bukan kemeja couple, baju undangan couple gitu kan. Warnanya disenadain kayak gitu ya. Ya mungkin dulu gue pernah ada di masa-masa itu sih. Tapi sering berjalan waktu sih akhirnya ya udahlah. nggak harus couple juga gitu. Berarti lo kan mampu melewati itu, sebenarnya ada ininya, Ri, ada tantangannya. Lo mampu melewati Tom Hiddleston Challenge. Sama Taylor Swift ya, bukan Taylor Swift Challenge ya? Bukan. Sebenarnya gue lupa sih ceweknya siapa. Berarti ya Taylor Swift Challenge. Banyak yang gagal sama Taylor Swift ya. Ya kan dia kan kayak teenagers yang lagi tantrum banget kan waktu itu. Iya. Coba kalau lu dapet, Ri, si Taylor Swift itu, berhenti nakal deh, Ri. Waktu itu sih gue YM sih, gue YM, gue pink. Ya lu YM udah kagak pakai dia. Masih YM. Dia belum lahir waktu ada YM. Anjir YM. Yahoo-nya udah nggak pakai YM. Nah itu, jadi gue pengen nyambungin ke topik kita adalah ada orang-orang yang seumuran kita udah mulai bilang ke dirinya I'm too old for this shit gitu. Jadi kayaknya mungkin temennya Ari, terus tadi rekannya Sani gitu. Begitu masuk kantor kayak anjing isinya anak muda semua gitu, nggak ada yang kayak gua gitu. Udah gitu gua geli banget, ini orang ngantor kok pakai sneakers sama t-shirt doang ya gitu. Pakai kemeja dong kayak saya gitu. Tuh. Jadi dia nggak ini sendiri, dia apa ya, jengah sendiri gitu ngelihat lingkungannya gitu. Nah tapi Kamis pakai batik gitu ya, Kamis pakai batik. Kenapa nggak ada yang pakai batik gitu ya? Giliran ada yang pakai batik kok logonya Barcelona gitu. Gue geli kalau ada orang pakai gitu. Tapi ntar kita bahas tuh. Itu tuh ciri-ciri om-om. Om-om banget itu. Jadi dia kesana, mungkin bukan om-om sih, menuju om-om tuh pas itu. Batik Barcelona. Dia atau Real Madrid. Ngerasa udah paling pakai batik paling gaul se-Indonesia deh kayaknya. Paling mas kalau udah Jumatan tuh begitu depan gue ada orang pakai batik kayak gitu. Apa sih ini orang ini, kenapa sih? Jumatan atau ke kantor sana itu ada yang ke kawinan, men. Pakai baju kayak gitu. Maksud gue lo mendingan pakai jersey deh ke kawinan daripada pakai baju gitu. Bawahnya sepatu futsal ya. Sepatu futsal indoor. Untuk kagak ada pool ya. Kalau ada pool ya
Gawat deh. Nah tapi lu berdua pernah nggak sih justru lu yang ngerasa kayak gitu gitu? Lu datang ke gini nih, pertanyaannya gini, ke komunitas temen-temennya Tami atau istri lo, Ri, terus lo kayak ngerasa outcast gitu, hei ya, outcast. pernah nggak lo ngerasa kayak anjir nih kemudahan nih buat gue nih, gue nggak masuk nih gitu? Kalau gue kan mau dari awal pacaran sama Tami, kita berdua udah ngenalin circle pertemanan gue ke dia, begitupun dia ke gue gitu. Jadi dari awal gue pacaran kan gue udah kenalin Tami ke lu berdua gitu kan, udah sempat ngobrol gitu. Tami pun gitu. kebetulan ada sahabat-sahabat Tami itu hobinya sama lah sama gue gitu, Jepang-Jepangan gitu-gitu. Jadi gue merasa walaupun gue jadinya paling tua di circle-nya Tami gitu ya, di circle gue masih nyambung gitu obrolannya, nggak yang out of place yang apaan tuh gitu. Dan gue reference gue ke kartun-kartun 90-an tuh misalnya gitu ya, ngobrolin gitu juga masih nyambung. Oh iya Sensei ya, oh iya Dragon Ball gitu. Itu masih nyambung. Jadi gue masih berasa nggak out of place sih kalau misalnya di circle-nya itu gitu. Karena menurut gue lo punya universal language, San, yang mematahkan barrier language gitu. Aduh asik. Berat sekali bahasanya, apa sih? Kenapa? Oke, kita ambil 15 menit lah buat ngebahas apa itu universal language. Maksud gue, lo punya ketertarikan yang sama gitu. Jadi lo gak dipandang umur gitu. Oh ini Mas Sani juga, bahkan manggilnya gak Mas Sani gitu kan. Oh, ini enggak, nama gue ya. Gitu. Pacara Tami, si Sani gitu. Itu juga suka Sensei ya misalnya gitu. Nah, Ri, ini terserah ya Ri. Lo mau cerita atau enggak gitu. Asal muasal lo kenal dengan istri lo. Gitu. Tapi pertanyaannya tetap sama gitu. Apakah lo merasa aneh ketika join ke circle-nya dia gitu? Enggak sih. Asik. Soalnya asik. Soalnya istri gue juga soalnya gue nggak suka, soalnya gue jarang ada momen-momen join ke circle-nya dia gitu. Jadi masih manageable sih sebetulnya. Nggak ada yang bisa gue ceritain. Nah gue kalau lu gimana? Maksudnya kan lu juga 9 tahun kan gitu kan dengan pacar lu kan. Oke. Kan dengan pacaran kan pasti kan ada lah waktunya kan. Iya. Gitu. Lu gimana? Iya. Jadi gini ya, gue harus membawa juga pengalaman dengan yang sebelumnya, yang 5 tahun gitu. Karena ini beda, gue nggak bisa narik kesimpulan yang sama gitu. Yang 5 tahun. Yang 5 tahun. Yang sebelumnya juga agak jauh sih. Gue jauh semua gitu. Jadi ya udahlah sama siapapun yang sebelum yang ini gitu ya. Yang spesifik yang mana gitu. Nah waktu itu gue kalau ke circle-nya mereka justru nyambung banget, dan mereka itu bangga sama gue karena biasanya mereka juga kebetulan sukanya cowok yang lebih tua gitu. Biasanya nggak nyambung. Menurut mereka biasanya nggak nyambung. Baru gue doang yang nyambung gitu. Itu gue nggak tahu jawabannya apa. Emang nyambung aja gitu. Mungkin kayak lu San gitu. Karena nggak ada barrier language gitu. Mungkin gue sama-sama suka foto waktu itu, atau sama-sama suka apalah gitu ya. Nah itu yang beda, bukan yang sekarang. Nah kalau yang sekarang yang 9 tahun ini juga rekor gitu. Gue waktu itu sebenarnya ngejar Ari gitu. Ari cerita sih 9 gitu. Jadi gua pengen ngejar Ari itu maksudnya gimana? Ngejar Ari nggak dapat. Jadi perlu diperjelas sih. Ngejar Ari maksudnya agak gimana? Aneh ya ngejar Ari tapi nggak dapat. Tapi cari soalnya Ari udah nikah sama yang 9 tahun juga. Untung lo benerin, kalau enggak persepsi netizen bisa ngaco ini. Gue ngejar pencapaiannya Ari. Oke. Karena buat gue itu pencapaian gitu ya. Enggak lah, kebetulan aja sama 9 tahun ya. Nah tapi kalau yang ini, gue kayak cerita gue di grup kita sebenarnya. Kebetulan nih cewek gue ini dia agak old soul, asik. Old soul. Jadi kan ada orang-orang yang dia dewasa lebih cepat daripada orang sepantarannya gitu. Sementara gue nggak pernah dewasa sampai sekarang gitu. Jadi ya ketemu di tengah lah gitu. Dia ngomongin komik, ternyata kita baca komiknya sama gitu loh. Jadi contoh gini, gue kan waktu itu sudah kuliah ya. Gue baca komik Crayon Shinchan. Harusnya itu way below our age kan. Cuman kan waktu itu kan Crayon Shinchan lagi happening, baru nongol di Indonesia gitu kan. Dan lucu banget gitu. Jadi siapa juga baca gitu kan. Nah sementara
cewek gue itu waktu itu masih SD berarti kan. Menakutkan kan kalau lo kuliah dia SD kan. Iya. Nah, dia bacanya Crayon Shinchan gitu. Jadi topik kita sekarang itu gitu. Kadang-kadang salah satunya itu gitu. Itu yang bikin nyambung gitu. Karena ternyata dianya ke atas, guanya ke bawah gitu sih. Asik. Dianya ke atas, lo nya ke bawah. Jadi kayak kompromi. Bukan. Apa ya? Jadi apa tuh istilahnya? Adjustment. Itu bahkan ada lagunya, Ri. Gue lupa lagunya siapa. Tapi yang na 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 in the middle. Iya. Jelas. Jelas sekali itu. In the middle dong. Jelas. Oh ya, in the middle. Middleston. Kate Middleton. Tom Hiddleston itu. Jadi enggak ya, kita semua tidak merasa I'm too old for this shit kalau in terms of pergaulan dengan circle pasangan masing-masing gitu. Iya. Nah, tapi Gua malah merasa lebih tua kalau gua ngumpul sama orang-orang yang seumuran sama gua. nah, menarik nih. Kayak Oh, aduh. I'm too young for this shit gitu ya. I'm too young for you all gitu. Kenapa gue yang nggak nyambung sama mereka ya? Apa gue yang referensinya kurang gitu ya? Apa yang gue yang kayak Lu gitu juga, Rik? Pernah gitu juga? Enggak. Dia Ari kan supel. Ari kalau di kerjaan tua dia San. makanya. Enggak sih. Tapi ngomong-ngomong I'm too old, tadi masih ngomongin I'm too old for this shit ya? Kategorinya boleh apa aja. Iya. Sebetulnya gue jadi balik lagi ke mungkin kalau di non kerjaan gitu. Gue masih ya udah biasa aja gitu kan. Karena gue juga masih main sosial media gitu kan, masih nge-YouTube, nonton yang terjadi sekarang gitu yang lagi hype. Cuma kalau di kerjaan emang balik lagi sih, segimanapun kita bisa fit in sama lingkungan pekerjaan, tapi in term of speed dan hustle itu beda sih. Jadi kadang-kadang gue I'm too old for this shit-nya tuh adalah misalnya dalam pekerjaan gitu, kolaborasi gitu, kan ya pasti ada yang baru-baru join, mungkin bukan nggak baru join sih, udah kerja berapa lama dan ada di perusahaan itu juga gitu, yang masih haus gitu kan, haus mencari pengalaman dan karir, membuktikan diri gitu. Nah itu tuh kadang-kadang apalagi lo misalnya ya kayak tadi Sani misalnya bosnya jauh lebih muda gitu, yang kadang-kadang juga perlu membuktikan diri kan, mau nggak mau kan timnya atau anak buahnya juga di push gitu kan. Nah kadang-kadang tuh I'm too old for this shit itu yang kayak gitunya gitu, yang nih kadang-kadang gue berpikir kayak kapan ya gue harus keluar dari startup gitu ya, dan memilih untuk bekerja di BUMN mungkin yang lebih lebih santai, lebih santai sih enggak, tapi lebih korporasi gitu. Iya. Ya kan? Ya itu sih gue merasa I'm too old for this shit itu kayak gitunya. Cuma kalau naik rollerblade, skateboard kayak gitu-gitu sih enggak gitu. Susah nih, sporty soalnya San dia. Karena kan gue nggak compete ke siapa-siapa gitu kan. Gue cuma main for fun gitu. Cuma kalau kerja tuh kayak aduh, Senin lagi ya. Udah mulai gitu ya. Gue kalau udah ini nih, kalau sekarang nih kita podcast ini kan syuting hari Jumat ya. Jumat. Ini gue bablasin nih kalau bisa nih, gue bablasin sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi deh. Iya. Kalau udah hari Minggu jam 12 siang. Moodnya udah gak enak loh ya. Moodnya udah gak enak nih. Aduh, gue harus jalanin lagi nih besok nih ketemu A, B, C, D. lagi gitu ya. Iya. Itunya sih. Mana sih rekan yang ini masih muda nanya mulu lagi gitu. Bisa diem. Iya. Itunya mungkin I'm too old for this shit. Dan teman-teman yang seumuran gue juga itu juga kalau gue ngobrol tuh juga kadang-kadang begitu gitu. Ternyata nggak bisa dipungkiri semerasa-merasanya kita young and wild gitu, tapi in the deep of our heart gitu kan, itu yang
ternyata kita punya problem yang sama. Cuma ada yang denial, ada yang langsung ekspresikan. Nah ini gue baru nyadar nih, ini juga fakta yang menarik juga nih. Gue pikir tuh yang kita nggak bisa tolak itu cuman ya tadi tuh ya bunyi-bunyian dan gejala-gejala di sekitar fisik kita gitu. Tapi ternyata secara psikologis tuh kita juga nggak bisa bohong gitu ya. Karena sebenarnya di inside tuh kita udah tua gitu sebenarnya gitu. Salah satunya tadi Ari bilang gitu. Mungkin kalau yang masih muda, wah besok gue ke kantor gue mau ngapain ya gitu. Kalau kita kan ya besok ke kantor ya ngapain ya gue ya gitu. Kata-katanya sama tapi intonasinya beda. Intonasinya beda. Nah, ini Ari tadi bilang dia bisa ketemu gitu ya. Orang-orang yang sama kayak psikologis mentalnya Ari gitu ngadepin hari Senin gitu. Ada juga yang bisa kayak lu San, teman lu ada yang bisa dan tidak untuk adaptasi ya dengan anak-anak yang lebih muda gitu. Nah, kita tuh harusnya bisa ngejelasin ya ke siapapun yang nonton apa tipe atau siapa om-om yang menurut kita tuh masih bisa relate dengan hal-hal yang kekinian. Padahal dia tuh jelas dia om gitu ya, dia om-om. Iya. Baik secara fisik maupun kita tahu dia kelahiran berapa lah gitu. Tapi dia relate gitu sama audiensnya dia, media tempat dia ngonten gitu ya. Iya. Kurang lebih gitulah. Menurut lo berdua siapa aja tuh orang-orang yang begitu? Siapa? Om Deddy. Om Deddy. Gue rasa Deddy termasuk. Dari kubusnya Deddy termasuk. Maksudnya walaupun dia udah dibilang tua gitu ya dan dia cepat catch up sih gue rasa ya dengan dia mau belajar gitu ya. Dia mau belajar dari podcast atau YouTube-nya yang nggak seberapa sampai sekarang kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau yang lebih idealis, lebih kalau bilang lebih idealis lagi dan lebih masuk ke gue gitu, mungkin Vindes kali ya. Om Vindes. Dua orang gitu. Ada omnya, Om Vindes. Dua orang itu kayaknya walaupun kalau misalnya di angkatan mereka kan 90 di atas kita 90-an di atas kita gitu ya. Tapi sebenarnya Vincent itu selalu San. Vincent 81 ya. 81 ya. Iya. Yang jauh itu Desta. Desta ya. Desta tuh 76 apa 7 berapa gitu. Iya, Itu menurut gua boleh dibilang om-om yang cold catch up dengan semua mungkin karena mereka kreatif di bidang kreatif juga ya dan entertainment ya, jadi kayak mau nggak mau memang harus menyesuaikan, tapi gue salut dengan sampai sekarang gitu ya, kayaknya dari zaman MTV Bujang sampai sekarang tuh kayak ya udah Desta Vincent ya gitu dan mewakili anak muda gitu ya memang. Betul. Itu kenapa juga Desta nggak ditendang-tendang tuh dari Prambors tuh, dia tetap aja tiap pagi bilang hai kaula muda gitu, meskipun dia kayaknya anjir bangun pagi nih gue gitu. Karena dia masih relate gitu, dan itu fenomenal juga sih ya memang. Kayak tadi yang sempat kita udah obrolin di awal sebelum kita record gitu ya. Mungkin kalau anak-anak tahun 90-an denger kata spontan uhui gitu, pasti mindsetnya Komeng, karena memang originally itu made by Komeng gitu. Namanya Komeng gitu kan, spontan namanya gitu. Jadi buat kalian ya anak-anak muda nih yang nggak tahu ya, itu dulu ada acara namanya Spontan, itu bikinannya Bang Komeng gitu. Dia bikin jargon itu spontan uhui gitu. Nah tapi saking keren dan relate-nya Vincent sama Desta yang nonton bahkan juga anak muda zaman sekarang, di Twitter tuh gue lihat ada fenomena spontan uhui itu kayak Vindes katanya gitu. Kayak Vindes. Iya. Dan nggak cuman itu, ada lagi lah jargon-jargon yang lain gitu. Taunya tuh dari justru om-om yang mereka gandrungi gitu. Padahal itu udah jargon lama. Nah, yang menarik buat gue justru bukan karena mereka cuman berhasil, tapi mereka itu original men. Jadi maksudnya kan ada ya orang yang menolak tua tapi dia berusaha memudah-mudahkan dirinya kayak gue sama Ari gitu kan, model rambutnya sekarang sok-sok dibelah tengahin lagi gitu. Betul. San, lo belah tengahnya kapan San? Gak bisa gue, dari dulu gue nyoba gak bisa. Malah aneh gitu, kayak mimi hitam. Kayak mimi hitam. Lo di ini San. Ya kita jadi ngomongin rambut itu. Sampingnya nih, kalau lo pengen relate ke anak-anak muda sekarang, rambut kayak lo sampingnya tipisan, jadi keriting-keriting di atasnya doang. Kayak itu siapa namanya temennya Sakuragi. Ya itu betul. Ya Sakuragi zaman dulu juga gitu kan. Iya kayak gitu. Cuma ke atas gitu. Oke, coba gitu nanti kita syuting podcast berikutnya
Udah kayak gitu ya. Iya. Biar subscriber naik, San. Iya, boleh, boleh, boleh. Nah itu maksud gue kayak gitu gitu. Ada yang fisiknya tuh dirubah-rubah gitu, cara ngomongnya Iya, 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 iya. digaul-gaulin gitu kan. Pakai baju Supreme. Nah pakai baju Iya. baju apa istilahnya? Baju Supreme tuh, baju Off-white apa namanya? Hypebeast. Hypebeast gitu. Hmm. Vincent Desta tuh enggak men, mereka tetap pakai Iya. Vans, tetap pakai Converse, bahkan celana pendek aja, mengaku bahwa mereka om-om, bahkan dari awal mereka syuting MTV Bujang itu udah 20 tahun yang lalu. Iya. Mereka kan gaya bercandanya udah yang iya 20 tahun San. Ngaku Iya, aja iya, udah. makanya 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Mereka kan Iya, iya. bercandanya udah yang megang perut terus ketawa ala om-om gitu kan. Iya. Jadi mereka tuh nggak Iya, denial gitu. Mereka genuine lah gitu istilahnya. Yang menurut gue itu keren banget gitu. Itu lo berdua lakuin nggak di keseharian lo gitu? Mana dari yang tadi gue omongin yang lo lakuin kalau lo mau jujur gitu? Gua ketawa ini sambil megang perut itu. Gitu. Sekarang anak gua yang suka megangin perut gua. Sama Kalau gua Ri. tidur. Atau ini ada juga kan pasangan-pasangan yang suami yang nyaman itu yang perutnya buncit enak dipeluk dari belakang gitu. Lo termasuk yang digituin nggak? Gua tuh paling ini aja karena mungkin gaya berpakaian gue juga nggak berubah Nggak berubah. drastis ya. Ya. Maksudnya ya udah gue dari kuliah mungkin sampai sekarang ya sama gitu aja gitu. Bahkan baju-baju kuliah gue ada beberapa yang masih muat sekarang gue pakai tetap gitu. Walaupun udah berganti apa namanya jadi baju rumahan segala macam, tapi kayak ya udah gue sneakers, jeans, t-shirt gitu. Ke kantor pun ya mungkin karena tadi ya karena gue sama Ari sama-sama startup gitu ya kantornya, jadi ya tidak mengharuskan atau Pakai tidak baju mengharuskan yang gue rapi untuk gitu berubah ya, kecuali kalau memang ketemu klien yang beneran lu harus ketemu sama kalau gue kan ke bidang keuangan nih, kalau ketemu sama OJK gitu misalnya atau ketemu siapa gitu baru gitu ya. pemerintahan gue harus rapi, tapi selain itu ya Oh, lo bukan ini kalau ketemu OJK bukan pakai kaos polos yang ada logo Waduh. perusahaan lo di situ terus pakai blazer. iya kadang gitu kayak Biar startup paling banget ya. paling santainya begitu gitu. Jadi kayak kalau ada benar-benar OJK tuh kayak ya udah pakai blazer, pakai kaos logo perusahaan. Iya. Bawahnya jeans sama itu nggak apa-apa. Iya. Startup owner menolak tua Startup. banget. Iya. Iya, kayaknya dipelopori oleh ownernya BL tuh kalau nggak salah tuh begitu. Jaki. Yoi, keren tuh. Jadi nggak terlalu kentara gitu loh. Lo tetap rapi tapi lo anak muda gitu. Betul. Menurut kita, kalau yang muda-muda mungkin nggak bilang begitu. Iya. Enggak sih, tapi kalau gue ngelihat yang anak-anak muda sekarang itu justru mencoba berdandan tua. Kayak kemejaan lah gitu kan, kemeja yang dimasukin celana apa ankle pants gitu kan. Sementara kalau yang kita-kitanya nih kaos, jeans gitu kan. Iya. Ya gitu. Iya, itu kan ini ya, maksudnya perilaku kita yang berusaha atau memang secara natural kayak Vindes ya masuk aja gitu karena emang orangnya asik gitu ya. Tetap dia nggak denial tapi tetap masuk gitu. Nah tapi kan ada juga yang kita entah karena emang senang atau hobi atau nggak tahu apa memang menolak tua gitu, tetap ngelakuin hal-hal yang kekinian lah. Jadi Ri, lo kan masih suka tuh misalnya lo pulang kampung ke tempat bini lo di Bandung cari tempat makanan enak, bawa anak lo ke tempat wisata yang gue bahkan nggak tahu itu udah ada gitu. Kok keren banget. Ke distro Nah, masih kan gitu. Hasil dia. Itu lo masih melakukan itu karena emang lo seneng update apa gimana gitu, Ri? Gue seneng belanja aja sih sebetulnya. Kebetulan adanya di tempat yang masih gaul gitu ya. Enggak sih, tapi kalau misalnya ke tempat-tempat yang bukan kekinian ya gue bilang kayak ya tempat refreshing sih sebetulnya itu ya kan. Ya sebetulnya itu karena gue membawa keluarga sih, jadi kayak tapi sebetulnya gue kalau misalnya gue ke Bandung ya, gue sekarang coba balancing antara gue ke tempat yang buat anak. Jadi kalau Bandung misalnya apa sih kebun binatang Bandung tuh, terus udah gitu apa Taman lalu lintas. bukan yang dago apa park pokoknya taman-taman yang gitu-gitulah yang dago. Sama ya coffee shop hopping gitu biar lebih ini.
coffee shop hopping tuh lebih enak di Bandung dibanding di Jakarta. Dan lo memang kopi banget sih ya. Jadi Iya. ya, tempat kopi ya baru-baru zaman sekarang banyak gitu kan. Gitu. Dengan itu makanya gue update ke TikTok gitu. Bukan update maksudnya gue posting TikTok. Jadi gue ngelihat TikTok untuk ke situ. Mau nggak mau kan timeline gue ngelihat yang lain gitu kan yang terjadi saat ini. Gitu Pak. Iya. Emang kebetulan aja minat lo adanya di tempat-tempat yang baru gitu ya. Lo kalau lo San ada nggak San yang hal-hal nggak mesti tempat gaul lah ya, itu udah trademark hari gitu. Maksudnya yang lo banget gitu yang kayaknya orang mikir kalau masih up to date ke hal-hal kayak gitu sih gitu. Paling konsol paling game paling. Nah, game. Kalau dari kacamata gue tuh ngelihat Sani tuh meskipun sekarang udah semakin berumur tuh kayaknya tetap nggak lepas gitu ya Sani, lo dunia komik, Jepang. Iya, komik betul. Teknologi konsol gitu. Gue tuh udah berhenti di PS2, enggak lah PS3 lah. Udah berhenti gitu. Sementara lo tuh masih ngebahas gitu Xbox yang baru bisa apa gitu. Iya. Karena emang hobi lo juga ya San ya kayak gitu ya. Dari dulu, kalau itu dari dulu kan dari kecil emang gue kan hobinya game. Walaupun mungkin kekuatan main gamenya dan kekuatan udah nggak kayak dulu ya. Udah pernah lagi main ketiduran belum San? Sering gue. Tapi bener loh, main game tuh lebih kuat zaman dulu ya. Iya, gue dulu ya buat perbandingan, gue dulu main Championship Manager aja gitu ya. Itu bisa 2 hari nggak tidur. Sekarang bagus-bagus setengah musim gue masih main tuh masih bagus gitu kayak. Aduh, mending kayaknya gue nggak bisa lah. Atau main PS lah gitu, main PS yang beneran action adventure gitu. Dulu seharian itu udah tamat gitu. Sekarang kayak yang satu misi kelar itu udah kayak ya udah gue mau main yang lain lagi, gue mau ngapain, tidur kayak gitu, apa kayak lain gitu. Dulu deh gitu ya. Bener. Bahkan gue udah menghindari tuh kayak JRPG gitu yang harus iya panjang-panjang yang gameplaynya gitu. Di atas 100 jam gitu ya. Main tuh yang cepat aja, yang ada satu ronde kelar udah gitu kan. Habis itu ya udah lakuin kegiatan yang lain, bener. Kalau gue pribadi, gue pengalamannya karena gue sekarang sedang mencoba serius menjadi kreator ya, gue kan harus tahu juga insight dari kreator-kreator muda zaman sekarang. Bahkan audiensnya gitu yang jauh lebih muda lagi gitu. Jadi gue coba tap in ke komunitas-komunitasnya gitu. Kayak gue agak memaksakan diri, sempat gue tanya kan kalau berdua, lu pada mainan Discord nggak sih gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang circle gue yang gue tanya pada nggak tahu bahkan Discord itu apa. Iya. Akhirnya gue coba dan ternyata lumayan seru gitu ya. Basically itu adalah Kaskus atau Reddit yang dipindahin ke platform anywhere yang bisa diinstal aplikasinya. Dan lo bisa bikin server sendiri. Canggih ya. Jadi trennya itu kalau di kalangan kreator ya. Misalnya gue ke siapa? Ke Gadgetin atau gue ke apa sih itu istilahnya? Nyanteh atau apa itulah. Pokoknya anak-anak muda yang jadi kreator teknologi atau fotografi misalnya. Mereka tuh selalu invite untuk join dong Discord kita udah bikin komunitas, itu viewers kita semua ada di situ gitu. Jadi lo bikin wadah supaya viewers lo bisa lebih dekat dengan lo, mau nanya apapun bisa, ngelihat lo update, video-video lo update-nya di situ duluan gitu loh. Dan itu notifnya masuk terus gitu ke gadget lo, komputer lo, tablet lo semua kesync gitu. Nah itu gue ngerasa kayak gue harus tap in ke situ kalau misalnya gue mau masuk ke dunia ini di umur yang sekarang gitu ya, karena kan di umur kita dulu YouTube sendiri gitu kan. Nah kayaknya lu juga punya nih San, kayak sekarang kan kita mau nggak mau kita harus main di dunia streaming gitu, kayak sekarang aja nih gini, gue sama Ari jadi tertarik gitu buat podcasting gitu. Nah lu tuh kayaknya selalu mengupdate diri lu dengan platform yang lagi kekinian, dan memang seharusnya memang orang yang kerja di dunia kreatif tuh harusnya update terus lah ya apa yang sedang jadi roda ekonomi gitu. Nah kalau lu kadang ngerasa anjir gue udah enak-enak nih main di YouTube gitu kan, sekarang harus belajar TikTok lagi gitu. Iya, dan sekarang kan TikTok kan katanya kan the most search website bahkan Google pun kan kalah kan. Mungkin selama YouTube kayak dulu gitu kan ya, lagi muncul semua tuh influencer siapa zaman-zamannya. Kalau YouTube dulu zaman-zamannya Edozel, Arab, siapa segala macam gitu, Ata segala macam. Ini mungkin
si generasi selebgram TikToknya ini lagi selebgram TikTok, selebtik, ya itulah pokoknya. TikTok seleb. Itu itu lagi banyak-banyaknya dan kayak brand segala macam udah mulai tapin. Wah, TikTok ini lebih Iya. dengan apa namanya? Dengan itu kan kayak wow. Jadi harus Overwhelming belajar ya. lagi. Iya. Overwhelming banget makanya gitu. Berarti telat nih kita masuk. Bahkan jangan TikTok deh, YouTube aja. Dulu Hmm. paling kayak orang nggak akan mau lah nonton di atas 10 menit, nggak akan mau kelamaan gitu. Sekarang Iya. Iya. 30 menit sama orang dihajar loh. Kayak Hmm. podcast gini tuh, podcast gini aja gitu ya, podcast kita aja gitu kan. Ya, terakhir berapa 600 views kayak buat ukuran kita mah udah gede banget. Ini smooth banget nih pamernya. 600 view ya kita ya. Oke. Belum subscribe. Makanya guys yang nonton ini sekarang jangan lupa subscribe, nyalain lonceng. Iya. Sebelum kita terkenal banget. Nyalain lonceng di sini nih. Itu nama lu tuh. Iya, dulu aja gue pertama kali main YouTube aja kan nggak maksudnya udahlah jalanin aja, nggak nyampe 1000 ya udahlah, gue biar happy aja gitu. Ternyata, tapi bener sih kalau misalnya apapun algoritmanya, gue percaya apa kata Panji yang lu nyari aja sampai ada satu konten yang buat lu naik gitu. Nggak tahu kalau gue gitu. Kalau lu apa Bim? Maksudnya satu konten yang buat lu naik dan akhirnya sampai sekarang berapa subscriber lu? Nyaris 5.000 menuju 5.000. Gile. Ya apalagi kalau bukan Apple. Bukan Apple laku men. Ya itu dia. Bahasa tapi ngomongin konten-konten lo Bim, berarti itu bukan konten buat om-om ya? Nah, Apple. Ini adalah bridging yang bagus lagi Bapak Ari. Iya. Topik berikutnya. Iya, makin smooth kita guys. Yoi. Jadi sebetulnya kita itu berkarya, anjir, karya. Berkarya itu buat seumuran kita atau buat viewers yang lebih muda, di bawah audiens lebih muda. Iya. Silakan Pak Bimo. itu kan sesuai ya dengan demografi pengguna digital media ya. Pasti kan anak muda gitu. Kalau di gua tuh findings gue itu sekitar ya 20 sampai 30 audiens gue segitu. Bahkan 25 lah kalau diambil mid range-nya gitu ya. Dengan findings kayak gitu tuh gua juga ada perjalanannya, Ri. Maksudnya gue nyoba-nyoba gitu. Pakai cara yang cheesy, gaya komunikasi gue rubah gitu. Jadi sekarang gue udah kebiasaan kan kalau gue ketawa tuh gue pakainya WK. Padahal kan zaman kita belum ada tuh WK. Iya benar. Tapi mempercepat gue proses untuk membalas komen yang relatable buat audiens gue gitu. Karena ya gue ngeliatnya banyak yang pakai WK, ada yang pakai emang sedih, ada yang itu kan gue ngerti emang sedih itu kan. Sedih, ada yang cuman bejir gitu. Apaan bejir? Ternyata itu kuadratnya dari anjir gitu kan. Ya kita baru tahu gitu. Oh gitu. Gue baru tahu. I'm too old for this shit. Hashtag the more you know. Topik kita adalah lo pada ngerubah nggak sih gaya komunikasi lo, kalau apalagi kita sebagai kreator kayak kata Ari gitu ya, untuk menyesuaikan dengan audiens gitu, karena kan terbukti audiens gue nih ternyata yang gue pikir tadinya seumuran sama gue atau di bawah gue dikit lah, minimal 30 gitu ya, yang mampu beli gadget Apple gitu, ternyata adalah anak-anak yang umur 25-24 masih kuliah udah ngarep beli gadget Apple gitu. Itu tahu audiens gue gitu. Semoga gue nggak dihajar abis ini sama audiens gue ya. Tapi itu fact gitu, jadi gue nge-relate gitu sama mereka gitu kan. Nah jadi ya gue sedikit merubah gitu gaya gue gitu, terus cara ngomong gue gitu. Nah lo Dery, misalnya di tempat lo kerja banyak anak muda gitu, terus suka ada lost translation gitu nggak sih lo? Atau lo justru lo yang mempelajari mereka gitu? Gue nggak pernah lost translation dari. Kalau gue merasa nggak nyaman, mungkin pernah. Tapi kalau nggak nyambung, kayaknya nggak pernah sih gitu, belum pernah. Gitu. Nah cuma kadang-kadang ya gue mau nggak mau menerapkan bahasa-bahasa baru gitu. Kayak sekarang gue di sebuah grup WhatsApp gue di kantor kalau ngomongin kerjaan, "Hai bestie" gitu kan. Tapi iya sih itu bener. Bestie Pak, ya udah jalanin aja kan. Be water gitu kalau kata Bruce Lee. You like water.
You like water gitu kan. Hai bestie gitu. Terus apa Anjay, bestie. TBL. TBL. TBL apaan? Takut banget Takut banget loh gitu. Wah, Gitu. anjir. Terus misalnya kan biasa kan kalau kita sekarang working from home gitu kan, Zoom meeting pasti di belakangnya ada WhatsApp-WhatsAppan kan sama grup yang gak ada bosnya atau grup yang gak ada ininya. Betul. Grup Di Zoom bayangan. meeting itu misalnya diminta apa, deadline-nya kapan, di grup di WhatsApp-nya TBL. Ya gitu, TBL gue juga baru taunya beberapa minggu ini kan. Apa tadi TBL? TBL. Gue lupa. Takut banget loh. Takut banget loh. Oh, lohnya TikTok tuh, tuh TikTok. Loh ya, loh ya. Loh. Takut banget loh. Itu berarti kayak oh shit man gitu ya. Iya. Nah udah gitu ya, susahnya tuh adalah kadang-kadang istilah yang dipakai tuh menurut gua nggak langsung relate dengan kejadiannya gitu. Ya kan lo kayak panic time, terus lo TBL apaan sih? Apa namanya tadi? Nah, kan susah gue ingatnya. Takut banget loh gitu. Ya terus apa gitu, kayak nggak nyambung gitu menurut gue ya. Itu tuh secara apa nanti lama kelamaan itu kita bisa tahu sendiri itu kegunaannya buat apa. Learning by doing ya beneran ya. Iya. Itu kayak bahasa prokem gitu ya kan. Betul. Penempatannya tuh nggak bisa dijelasin kapan gitu kan. Tapi Ari masih bening dengan TBL ya gitu. Gue zaman kerja gue sekarang ada umurnya itu 24-25 tahun gitu. Which means berapa tuh? Ya 15 tahun dulu gue. Ngechat kerjaan gitu. Gue bingung banget gitu. Ini apa ya gitu kayak. Weh itu juga zaman sekarang weh. Makanya itu jadi kayak apa? Itu apa? Itu bahasa peluit, Pak. Oh gitu. Kayaknya ya. Apa? Penggunaannya di mana? Kayak loh gitu. Loh. Iya loh. Loh juga. Bingung banget loh gitu kayak tapi gitu. Weh Gitu. Iya. Apa sih weh ini apa sih gitu kayak. Terus bukan pakai gue, biasanya pakai I bingung banget weh gitu. Oh enggak, gue masih W, bukan I, bukan W. W bingung. Oh W bingung banget tuh, gitu. Apa sih gitu kayak dalam hati gue tuh kayak ini apa sih maksudnya sih gitu. Iya, itu ada juga benar-benar. Weh itu ada, weh. Iya itu kosakata ya. Tapi ada lagi juga penempatan istilah di tempat yang salah. Ini masih nyambung dikit nih. Penempatan istilah di tempat yang salah, tapi udah dimaklumin. Dan menurut gue itu nggak bisa dimaklumin. Jadi gue kesel. Misalnya nih ya, gue konten kreator nih di YouTube atau di Instagram gitu. Tapi disamaratakan sama netizen. Kalau lo di-address sebagai yang punya akun, lo adalah mimin. Awalnya gue agak tersinggung gitu. Mimin, gue kan kagak jualan gitu. Gue bukan admin, gue yang punya akun gitu. Tapi semua dipanggil min gitu. Sampai akhirnya kebanyakan kreator akhirnya memiminkan dirinya sendiri gitu. Memiminkan dirinya sendiri. Iya, itu komen di ini loh di YouTube loh. Iya. Oh, bukan bang ya kalau sekarang ya. Era sebelum bang. Oh, era sebelum bang. Sekarang bang gitu. Ya itu apa banyak lah ya ternyata gitu. Gue baru tahu dari Ari, baru tahu dari Sani, gitu juga kebalikannya baru tahu dari gue gitu. Jadi bukan nggak nyampe sampai barrier language ya, tapi lebih ke jargon atau terms yang pemakaiannya kita juga nggak tahu kapan gitu muncul dari mana gitu. Mungkin karena udah I'm too old for this shit juga gitu. Jadi perbenaran kita udah terbatas storage-nya gitu. Udah susah ngapus yang lama-lama gitu. Jadi masuk lagi tuh susah. Iya, gue berhenti di Jack, berhenti di Bro, berhenti di Shop gitu. Udah kayak abis itu kayak. Kalau zaman dulu tuh ada Jo. Yo, Jo. Bisa Jo. Cuy, gitu kan. Cuy. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi ya kata-kata yang dipakai sama anak zaman now gitu. Kadang-kadang tuh om-om ya kayak kita yang mau menjelang om-om ini gitu. Sudah ya. Itu tuh kalau nama channelnya aja om gimana? Kan masih menolak tua. Iya. Ada yang cocok, ada yang enggak ngomong kayak gitu. Sama-sama nih seumuran kita gitu. Tapi ada orang yang mungkin yang di bawah kita ngelihat ini orang ya udah lu kalau tua aja gitu, nggak usah sok-sok ngikutin anak muda. Tapi ada yang misalnya kalau gua masih ngikutin kayak gitu, orang masih biasa aja gitu, masih nggak ngelihat gua
salah jalan gitu. Iya, Itu iya. kenapa? Balik lagi tadi kayak gaya hidup, jaga hidup lagi. Ya atau mungkin sekedar aura kayak Desta tadi, Ri. Asik. Emang kita likeable aja sama anak muda gitu, gila sih. Ini kita nanti mau ngebahas nggak sih tips-tips untuk menjadi kita? Utuhnya. Padahal baru tahu malam ini juga kesimpulannya. Iya. Udah ngasih tips aja. Tips-tips biar kalian bisa menjadi om-om seperti kita. Ya boleh. Satu, ada. Boleh lah ntar. Anak-anak sekarang dengerin Pamungkas, terus siapa lagi San? Randy Pandugo. Terus kalau DJ tuh Dimas Akira gitu-gitulah. Itu bahkan dia juga Anjing, dia tuh zaman dulu banget tuh Dimas Akira. Sebenarnya kok Dimas Akira udah nyambung. Zaman kita itu Dimas Akira. Ya Pamungkas deh gitu. Lo bisa masuk nggak sih ke filosofi dia dalam berlirik, lagu-lagunya dia gitu? Baskara. Iya. Hindia. Face gitu-gitu ya. Siapa lagi tuh yang cewek tuh yang puitis banget? Siapa? Rara Sekar. Tadi lo nyebut siapa tadi? San Hindia. Hindia, Baskara. Hindia. Ya gitu-gitulah. Ya, terus lanjut. Nah, lo ngerasa masuk nggak ke lo gitu? Apa masuk-masuk aja karena lo dengerin segala jenis musik? Sejujurnya kalau gue nggak relate sih. Paling relate gue mungkin Kunto Aji kali ya. Mungkin karena Kunto Aji udah seumuran kita, Pak. Makanya. Malah temenan sama lu di Twitter. Iya makanya. Gue nggak relate karena nggak tahu semenjak mungkin semenjak gue 35-an gitu kali ya. Musik yang gue dengerin itu musik yang gue dengerin pas kuliah gitu, jadinya kayak sudah berhenti situ aja gitu. Kayak paling 1-2 oke lah, maksudnya gue tahu nih lagunya Baskara, gue tahu lagunya Pamungkas, gue tahu lagunya Fish, gue tahu lagunya ini, tapi kayak nggak not in my playlist and nggak ada repeat gitu loh, repeat kayak order ya? Repeat order nggak ada repeat order karena masih kayak apa? Itu gimana, Ri? Iya, jadi kalau Ari mungkin lebih relate kali ya. Iya. Musik banget soalnya. Ya musisi sih susah. Gua tuh kayak Dewa mungkin diajakin ngobrol musisi zaman sekarang juga masih nyambung sama kayak Ari. Iya. Mungkin gua tuh kaum anak-anak senja kalau sekarang tuh. Iya. Kopi hujan, kopi senja dan embun gitu kan. Iya. Gua sampai ya di Spotify gua itu ada playlist, nama playlistnya adalah Aluna Suara. Cici. Dia sampai kosakatanya aja bisa loh. Masih zaman Ari banget dari dulu tuh gitu tuh. Isinya tuh kayak Nadine Amiza, Budi Doremi, Monita Tahalea, Firsa Besari, Pak. Itu kayak zaman tuh. Monita enggak lah, itu zaman ya 10 tahun yang lalu lah. Jason Ranti. Jason Ranti sih gue enggak. Tapi gue tahu nih San, kenapa Ari masih. Tapi ya gue kayaknya kalau yang lagu-lagunya gitu relate. Kenapa namanya? Gue tahu kenapa masih relate, sampai ke dia menamakan playlistnya pun masih relate. Karena kenapa? Ya yang nonton nih. Ya asik. Dari zaman kita kuliah tuh Ari tuh udah begitu. Iya, makanya gue bilang Ari banget kan. Begitu dia bilang Aluna Suara tuh Ari banget. Dulu belum musim gitu. Orang dia bikin nama akun DeviantArt aja Teknovinil gitu. Iya. Blue Muda gitu. Itu zaman dulu ini apa sih orang aneh banget gitu kan. Makanya kita temenin, ini orang aneh soalnya. Ya yang kayak Ari komen di bawah. Ternyata generasi sekarang tuh kayak Ari gitu. Jadi dia sebenarnya ini ya pionir ya, kayak pas kita episode fashion tuh ngebahas celana flanelnya Ari. Iya kan? Sama kan? Bro, ngomongin jalan-jalan sore di Jaksel ya elah, zaman dulu gue nyetir mobil sendiri di Prapanca situ tuh. Iya, sore-sore sambil ngeliat pohon-pohon hijau. Kemana aja lo? Iya. Kalau kata siapa tuh TikTok, gue udah kering lo baru nyebur. Iya. Iya, akhirnya terjawab kenapanya. Ini jadi nggak bisa lo kasih tips, Ri. Karena kebetulan lo jadi pionir sebenarnya. Tapi cuma itu doang sih. Dari dulu emang kayaknya mungkin karena kalau dari dulu tuh gue suka
lagu-lagu atau band-band yang keluarannya tuh indie label kayak Aksara, The Majors Iya, itu kan iya. sampai sekarang mereka masih konsisten ngeluarin yang kayak gitu-gitu artis kayak gitu Mm-mm. kan. Hmm. Iya, ya eh, sejalan aja tuh kayak sekarang ya anak-anak senja itu, Ya, Kopi Iya, dan iya, Senja iya. ya, ya, ya. itu muncul. Gue mundur lagi dikit karena gue baru ingat nih ya. Kenapa akhirnya gue Hmm. memutuskan sebelum jadi kreator tuh gue udah merasa susah ketika istilah dan cara gue ngomong tuh udah nggak relate sama anak zaman sekarang. Karena kan gue lebih suka texting ya. Jadi gue masuk ke forum, gue main di game, gue chat. Itu ketahuan men cara gue nulis tuh tua ternyata. Tahu nggak gara-gara apa? Apa? Karena Pakai ejaan yang lama ya? Anjir, tua banget. kali kagak pakai DJ gitu. DJ, OE. Oke, OE nggak sampai setua itu sih. Gini, gue nulis itu kebiasaan ya karena gue writer juga ya. Mungkin karena writer sih bukan karena tua. Gue nggak disingkat-singkat. Oh. Itu langsung ketahuan. Ada om-om nih gitu. Gue pernah digituin. Asik. Pas lagi Buset, lagi detail main- banget tuh orang. lagi main Langsung game gitu. dijudge. Walaupun bener ya, langsung dijudge. Tapi. Anjing, bener gitu kan. Emang kalau anak sekarang tuh yang disingkat apa sih biasanya? Ya apa ya? Ya salah satu contohnya ya WKWK itu tadi. Terus apa namanya gue itu cuman G doang. G doang. Iya, iya, iya. Terus bejir gitu. Ya itu sama jir gitu. Oh, satu. Ada yang gue ngomongin kerjaan nih. Hmm. Gue selek kan ke teman kerja gue. SBB mas. Gue lama tuh. SBB Sebab? apa sih? Sorry baru bales. Wah, anjir. SBB mas. Gitu kayak. Gue baru tahu tuh setelah dia berkali-kali gitu. SBB apa sih? SBB apa sih? Mau nanya nggak enak. Mau nanya juga nggak enak kayak lu tua banget sih lu nggak tahu SBB apaan gitu kayak. Bilangin sama SBB, temen Mas. lo, zaman kita SBB tuh sebagai berikut. Makanya gue sebagai berikut mas gitu. Enggak kok tapi nggak nyambung nih sebagai berikut apa ya gitu. Iya. Gue sempat pikir gitu, SBB ya mas, sebagai berikut ya mas. Tapi kan gue nggak minta apa-apaan ya gitu kan. Segampang gue nulis guys itu GUYS ya. Anak-anak sekarang kan nulisnya guys atau guys ya kan. Langsung guys bahkan gitu. Jadi gue gitu, gue nulis di forum chat di game COD Mobile gitu. Guys tadi gue ketemu bocil pakai senjata jago banget deh gitu. Terus ternyata yang bales malah ngecengin gue, bilangnya guys ada om gitu. Anjing gue bilang. Spot on banget gitu, langsung ditembak kayak gitu. Tahu dari mana? Gue sampai bahas sama cewek gue gitu. Emang gue nulis salah di mana ya? Dia sampai gue analisa. Jadi mana yang salah? Guysnya, bocilnya? Bocilnya dan guysnya. Dua-duanya ternyata. Gitu. Kalau guys tuh apa sekarang? Guys. GS. Bukan guys ya? Bukan guys yang benar gitu. Jadi lo kadang-kadang sengaja gue typoin, gue salah-salahin gitu biar kayak anak muda gitu. Kalau enggak gue nulisnya kerapihan gitu. Padahal kalau disingkat-singkat itu kayak cewek lo lagi ngambek gitu kan, GPP. Iya, Enggak apa-apa. Iya. Kenapa GPP? Oke, jadi Kak doang. Oke. Kak doang. Iya. Jadi kalau level tua itu antara gue, GUE, GW, sama G. Sama G. Sama W. Gue masih di fase GW. Gue juga gitu. Untungnya dari dulu GW karena kan kita zaman SMS 160 karakter ya San ya. Iya, betul. Harus singkat-singkat. Bahkan gue sempat nemu communication gap. Gue nulis pengulangan kata itu pakai 2 di belakangnya. Jadi misalnya apa sih? Pura-pura gitu. Pura-pura gitu. Gue pura 2 gitu. Atau gue nulis marah-marah pakai 2 gitu ya. Gue ngasih tahu as a copywriter ke desainer gue. Men ini kopinya salah gitu. Harusnya tuh marah-marah gitu. Gue pakai 2 gitu. Mas tadi kan lu nge-briefnya nggak ada angka 2-nya. Kenapa sekarang ada angka 2-nya? Ya salah lagi nih gue. Anak zaman sekarang nulisnya gimana sih? Ternyata mereka pakai pangkat 2 yang udah dijadiin template. Itu ribet ya. Ribet. Kalau enggak pakai tanda petik bisa juga tuh.
Ya. Ribet itu sih sebetulnya. Makanya gue kayak Ribet. udahlah marah 2 gitu kan enak Iya, marah. kan, Oh, kan enak marah-marah gitu. marah-marah. Kalau di laptop itu harus shift. Nah, iya. Masalahnya mereka kan udah pakai automation, Ri. Jadi tinggal pakai shortcut tadi kata apa Bimo, udah jadi pangkat. makro itu tadi. Pangkat 2 gitu. Anak zaman sekarang tuh canggih-canggih. Gue sampai baru tahu ya gara-gara gue ngelihat ada orang ngasih tips buat ngisi form online. Nah, di Android atau di iPhone itu lo bisa nulis misalnya on my way gitu ya. Ini template di default nih. On my way itu OMW doang. Nanti dia langsung kebuka tuh on my way gitu. Nah, itu bisa di-set. Nah, mereka tuh OMW, kayaknya nge-set OTW. semuanya tuh kayak gitu-gitu tuh. Bahkan buat simbol gitu. Wow. Zaman dulu ya, BlackBerry. There is a keyboard for that reason gitu kan. BlackBerry dulu kan slash apa nanti munculnya Iya. emoji gimana gitu. Kita ngapalin kode dulu gitu. Iya. Iya. Itu salah satu gapnya.